dilampuki tung soboya songono hodo hagogo manukolia hubereng bohim laus martaniana mangido pangurupi ondia sai tiop tangaku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia. Dangalani hagogoki boyau mardalan dingon luko audurang hona dilampuki tung soboy au songono hodo hagogo manukolia hubereng bohim laus martaniana mangido pangurupi ondia sai tiop tangaku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia. Hubereng bohim laus martaniana pangurupi ondia tiop tangaku Tuhan sai togu maaf hodo Tuhan hodo Tuhan pargogo dia. Tuhan tekas di bodoh ali Tuhan dulon nami ya pada sadar ali Tuhan ima di anak ng palumen nami ya pada Tuhan nanay majalo pasu sembatas joromi mariti ng posomi ali Tuhan Tuhan isaluk na ali Tuhan akal rencana namin nanay si rencana mo nami ali Tuhan kung itong nakapakong nakapermaran sekali kan sen awal satu baru sen ulaw nami ali Tuhan Tuhan dan nomor paham itu bagas joromi ali Tuhan kung matutong na mangiring-giring ka na mga ramo pihan satu bagas joromi ali Tuhan kosongon ini ali Tuhan dinalaw murag paham yan nun tuksidong madjal mga masuwa sa bagas joromi kung matutong na mangiring-giring satu bagas nami ali Tuhan asa makas ni rohami diakan na ng ulahon tulong mo rin Tuhan isaduk ni ali Tuhan dosa namin ang gulangi asa tulo siya sa Tuhan unang alani gali tarapat akapasukan ng pasutong mo Tuhan dalam matanging Panginoon namin makikit anak mo Diyos Kristus na Tuhan namin ali Tuhan sa dari yun rule sa liling-liling na amen Amen. Oras. Dice somos
Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
acara pemberkatan kami yang kudus pagi ini. Kami akan mulaikan dan kami akan buka acara ini. Engkau hadir dan Engkau berkenan bersama dengan kami. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami karena yang kami perlukan adalah berkat Tuhan menyertai acara kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau buka hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat datang buat kita semua, selamat pagi. Selamat berbahagia buat kedua mempelai Christian Hasan Panjaitan dengan saya Syurun Banjar Nahon. 10 Desember 2014 hari ini kita akan melakukan acara pemberkatan nikah yang kudus di tempat ini, Gereja Pantekosta Efrata Kuningan, jam 10 sampai selesai. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk dan kita akan melakukan acara pada saat ini. Puji Tuhan, selamat datang buat kita semua. Kita bersuka cita pagi hari ini. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Kita bukan bawa orang mati, saudara, tapi kita bawa orang yang berbahagia, yang menikah. Jadi wajah-wajah saudara juga yang lantar keluarga, orang tua, apalagi kedua mempelai, tentunya ada ekspresinya bahwa kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Buat Christian, saya panggil Christian aja ya. Di sini ada Hasan juga, Christian dan Yesi, ya, berbahagia, cantik dan cakep. Satu hal yang kita kepengen adalah berkat Tuhan ada di tengah kita pada hari ini. Mari kita naikkan itu pujian yang berkata hari yang terindah. Amin. Christian gak bakalan kabur, Yesi gak bakalan lari. Ya, jadi jangan takut, kelihatan banget. Pokoknya tidak ada yang dapat memisahkan kita, saudara ya. Seperti pujian tadi bilang di hatiku ada cintanya. Bukan hanya kedua mempelai atau kita yang udah ompong-ompong semua gitu ya, yang udah tua-tua masih ada cinta. Tetapi pujian ini menceritakan bagaimana cinta Tuhan dan cinta kita kepada Dia. Walau banyak rintangan, walau banyak hal apapun juga, kalau cinta kita kepada Tuhan begitu kuat, saya percaya kekuatan cinta saudara juga di dalam keluarga. Karena Tuhan, saudara bisa bertahan melewati banyak hal di dalam setiap rumah tangga dan keluargamu ya. Mari sama-sama kita berdiri, kita terus naikkan pujian ini. Haleluya. Ketika ku
Yesus baik. Kita ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang bisa terjadi di luar dari kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang terpenting bagi kedua mempelai dan bagi kita untuk menjadi dasar masuk di dalam rumah tangga dan keluarga yang baru. Tanpa firman Tuhan, rumah tangga kita tidak akan kuat, ya. Jadi betapa pentingnya firman ini di dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Yes, Tuhan, kasih-Mu yang luar dapat, kasih Tuhan luar dapat.
siang hari ini dalam ibadah pemberkatan di kasar-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang selalu menjadi dasar dalam kehidupan kami, teristimewa bagi keluarga yang baru ini. Kami percaya firman-Mu yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau sedang mempersiapkan hamba-Mu dengan pengharapan kami daripada-Mu Tuhan, supaya kami juga supaya hari ini boleh menerima berkat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman Allah itu dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Siapkan hati kita, ya, untuk firman Tuhan. Karena saya katakan tadi bahwa tidak ada jalan yang lain, tidak ada kebahagiaan yang lain, tidak ada dasar yang kuat di dalam keluarga kita selain firman yang menjadi dasar di dalam hidup kita. Saya ambil di dalam kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat 6 dan ayatnya yang ke-8. Ya, saya baca di sini. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu Yesus menjawab di 4, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jelas, saudara? Jelas? Jelas nggak? Halo, saya nggak ngomong sendiri, ada orang-orang di bawah kan? Dia cantik-cantik pakai kebaya, bapak-bapak pakai jas, mantap. Ya, orang-orang Sumatera diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau dibilang diberkati, baru pakai gede. Kalau saya tadi bilang amin, udah banyak bilang-bilang, sebenarnya gitu ya. Nggak ada sekarang ya. Kenapa saya mengambil ayat ini, saudara? Supaya kita mengingat lagi, ya, supaya kita belajar menghormati pernikahan itu yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ternyata dari zaman Yesus dulu, ya, masalah keluarga, masalah rumah tangga itu udah sering terjadi. Ya, saya bilang kepada mereka, saya tidak akan ngomong yang manis-manis. Kalau yang manis-manis orang yang menikah itu pasti udah tahu. Nanti kalau kita nikah ya, kayaknya kita nggak akan bisa lagi, dia udah sama-sama. Ke belakang lihatnya kamu, ke depan lihatnya kamu, kemana-mana lihatnya kamu. Kalau lagi pacaran, aduh, kayaknya berusaha habis, gitu ya. Kangen, pengen ketemu susah, tapi kalau udah nikah, aduh, rasanya kebahagiaan itu gimana? Enggak, tapi saya mau ngomong yang pahit-pahit, sedikit ya. Karena kenyataannya, ketika kita masuk dalam rumah tangga, betul, tidak semua orang mendapatkan apa yang mereka mau. Sebab itu kita mau tahu kenapa seperti itu. Kalau saya tanya kepada bapak ibu yang ada pagi hari ini, yang muda-muda, opung muda, opung tua, saya dibilangnya opung muda karena jemaah saya banyak yang punya cucu-cucu, ya, jadi saya opung muda. Jadi saudara yang ada di sini udah pengalaman menikah, ya, udah lama mungkin, masih suka berantem nggak? Masih, yang jauh bapak-bapak, ya, masih suka ribut nggak? Masih kan? Sekalipun udah sering ke gereja dengan firman, pelayan di gereja, masih suka berantem kan? Masih. Ya, saya sama tidak saudara, masih gitu saudara. Ada gitu ya. Masalah keluarga itu nggak pernah habis, ternyata dari zaman dulu orang banyak mengikuti Yesus, ya, ingin bertanya dalam segala hal. Karena orang tahu Yesus adalah jawaban. Jesus is with you, dia adalah obat yang paling manis.
Yesus boleh enggak gitu? Atau mungkin ada bapak-bapak tadi hari ini bagus banget nih pertanyaan. Mau tahu dulu diperbolehkan nggak nih kita saudara gue seperti ini gitu ya? Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Nah, dengan alasan apa saja? Pernikahan Kristen tidak mengenal dengan kata perceraian. Yang setuju katakan amin. Iya. Kalau saya mendengar, ya terkadang, oh tapi Bu katanya kalau dari pemerintahan tuh bisa, misalnya nih, oke, suaminya udah gak bertanggung jawab lalu bla 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 dengan macam alasan bla 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 bla. Oke lah, silakan banyak alasan. Terus apa lagi? Iya, nanti diiklanin kalau suaminya memang gak bertanggung jawab, suaminya lagi di luar kota mana, dikasih waktu 1 minggu nggak ada tanggung jawab dari keluarga dua belah pihak, mau balik kepada istrinya, mau apa namanya, mau balik lagi, mau diperbaiki lagi dan lain-lain sebagainya. Pemerintah udah anggap bercerai dan lain-lain sebagainya itu boleh. Bahkan ada lagi yang bilang, oh kalau di dalam gereja kita datang kepada gembala yang memberkati. Apakah boleh? Dengan alasan ini. Bahkan ada dikatakan seorang hamba Tuhan yang jadi itu gimana kepada kita yang memberkati? Ada yang boleh-boleh saja. Jadi dianggap kita yang memberkati itu salah, gugur lah istilahnya begitu ya. Anggap bahwa ada kesalahan gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya itu firman bahwa dengan alasan apapun, alasan apa saja, firman Tuhan tadi jelas bilang nggak boleh. Betul? Benar saudara? Ya. Oh setelah nggak boleh, jadi diam semua. Ya, nggak boleh saudara. Alasan apapun nggak boleh. Kecuali suami mati atau istri mati boleh menikah, gitu ya. Tetapi jangan dengan istri orang, dengan suami orang yang masih punya pasangan yang hidup seperti itu. Tetapi gimana? Kenapa Musa waktu zaman dulu mengeluarkan surat? Nah itu yang Tuhan bilang. Sebenarnya itu karena ketegaran hati mereka, sehingga Musa mengizinkan kamu untuk menceraikan istri kamu. Tetapi sejak dari semula tidaklah demikian. Artinya dari awal Tuhan tidak menghendaki. Tapi kan kita melihat di dunia nyata sekarang kan banyak hal itu terjadi. Benar nggak saudara? Banyak. Resikonya yang kamu yang tanggung sendiri, harganya yang kamu harus bayar, urusan kamu yang kamu harus berurusan dengan Tuhan. Seperti itu. Tetapi jelas firman Tuhan tidak menghendaki hal itu. Ya. Jadi pernikahan itu adalah satu rancangan Tuhan. Kristian dan istri mengerti firman-Nya. Mereka kan udah dari sekolah kita. Kalau saya nggak ketemu kemarin, saya nggak tahu kalau mereka udah dari sekolah kita. Hasilnya ya. Dari teologi dan dari Cianjur ya, dari Cianjur sekolah kita tuh sama-sama kami juga dari GPDI ya. Bapak Pendeta Awan tuh ya Desi ya, itu ketua majelis daerah kita untuk GPDI. Kemarin makanya saya pengen ngobrol-ngobrol dengan mereka ya, nanya-nanya, dan ternyata mereka juga udah hamba Tuhan. Tetapi siapapun hamba Tuhan aja, kami punya teman hamba Tuhan, punya 2 anak besar-besar, sempat punya pelayanan dan merintis. Tapi sekarang akhirnya mereka pisah ranjang. Istrinya pisah kemana bekerja, suaminya di mana dengan pelayanannya, dan punya 2 anak. Jadi tidak menjamin, saudaraku ya. Sebab itu kita perlu mengerti betul pernikahan itu seperti apa. Pernikahan adalah rancangan Tuhan. Marriage is God's plan. Allah yang merancangkan. Ide keluarga itu datangnya dari apa? Ide pernikahan itu kalau kita bilang adalah pikiran Allah. Mendapat istri, mendapat suami itu adalah anugerah. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi bukan karena kita bilang, oh saya laku jadi saya sudah menikah gitu saudara. Saya udah punya jodoh jadi saya menikah. Saya punya uang jadi saya bisa menikah. No saudara. Sebab Tuhan bilang semua kita tahu keluarga itu, rumah tangga itu sebenarnya awal semua kita tahu idenya itu datangnya daripada Allah. Jadi ketika kita mendapat suami atau mendapat istri, Kristian mendapat Desi, istri mendapat Kristian, itu adalah anugerah. Amin. Anugerah. Sebab itu hormati, jaga itu baik-baik. Biasanya kalau mau nikah gini sebentar ada janji nikah. Oh itu dihafal, ketika sakit mati, oh kami akan sungguh-sungguh setia benar-benar ibu kepala. Oh sungguh-sungguh. Tapi setelah pernikahan keluar dari gereja, banyak orang lupa dengan janji pernikahannya. Ya. Padahal kita menikah ini di hadapan Allah. Amin. Hadapan pemerintah. Ya, di hadapan kita semua keluarga, hamba-hamba Tuhan. Banyak orang mungkin menikah asal nikah gitu, asal udah menikah, nikah odong-odong, ya.
Tetapi Tuhan pengen satu pernikahan yang benar-benar diberkati oleh Allah. Amin, saudara. Jadi pernikahan ini datangnya dari Tuhan. Ya, anugerah terindah, beautiful grace. Dan wajah kelihatan bahagia. Dari mata Yesus sudah keluar hati-hati love. Dari Christian juga senyum-senyum terus, saudara ya. Dia dari senyum-senyum. Saya korban, saya nggak tahu dia fokus nggak dengar saya ngomong. Dia apa dia mikirnya? Saya nanti mau punya anak berapa ya? 2, 3, 4, atau 5 gitu, saudara. Wah, saya belum umur 29 ini. Jadi saya korban dia udah nggak fokus gitu, saudara. Mikirnya udah kemana-mana gitu, saudara. Nah ini dia gitu, saudara. Hari ini mereka berdua sangat berbahagia. Tidak ada saat yang paling indah selain ketika mereka masuk di dalam pernikahan yang tulus. Saya juga pernah menikah, saudara, tapi setahun lalu suami saya dipanggil Tuhan dapat gembala di tempat ini, lalu saya yang menggantikan. Jadi pernah merasakan pernikahan itu seperti apa gitu ya, saudaraku ya. Aduh, ketika mau diberkati, mau acara menikah hari-hari sudah menentukan. Aduh, nunggu 7 hari itu kayaknya 7 tahun. Lama banget gitu, saudara. Saya nunggu pengen cepet-cepet nikah. Ya. Dan saya percaya pagi hari ini pun hati mereka berdua itu ada iramanya gitu, saudara. Ada musik dangdutnya, tapi musik dangdutnya bukan sakitnya tuh di sini, bukan itu, saudara. Bahagianya tuh di sini, gitu ya. Kalau mereka bisa ngomong bahagia tuh di sini, gitu ya. Makanya kita Mazmur 128 bilang apa? Allah membentuk keluarga dan memberkati dan memberikan kebahagiaan. Jadi keluarga itu diberkati, diberikan kebahagiaan. Dasarnya bukan karena uang yang banyak, tetapi dasarnya adalah datangnya daripada Tuhan. Ketika saudara cari Tuhan, bahwa Yesus masuk di dalam keluargamu, jadikan dia dasar dalam keluargamu, jadikan dia kepala rumah tanggamu, pasti ada masalah. Yesus tidak pernah berjanji kalau kamu ikut aku, kamu melayani aku, kamu tidak akan pernah alami masalah. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji masalah kamu akan alami, tetapi aku selalu memberikan jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, itu dia, saudaraku ya. Mujizat terbesar, Alkitab bilang di dalam kitab Efesus, rahasia besar itu adalah hubungan suami dan istri. Jadi betapa Allah sangat menghormati keluarga, hubungan suami istri. Ada banyak orang kan tidak menghormati. Kawin sebentar, kawin bisa ya, ribut dan lain sebagainya. Memang itu ada, tapi ada banyak orang tidak menjadikan pernikahan itu adalah satu ibadah. Ya, kita harus tahu pernikahan itu adalah ibadah. Kalau Yesus menganggap bahwa ya pernikahan ini adalah ibadah, apalagi mereka berdua udah berpikir sebaliknya Kristen, ya, ini semua adalah ibadah. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian alami nanti di dalam berumah tangga, suka enggaknya, bagus enggaknya, tapi kalau kita lihat itu adalah ibadah, sesuatu yang kita buat untuk Tuhan, pasti kita selalu akan melakukan yang terbaik untuk suami dan istri. Amin. Asal rumah tangga kita itu dasarnya karena takut akan Tuhan. Coba deh saudara praktek, coba uji. Dasarnya keluarga itu kenapa? Karena takut akan Tuhan. Sejelek apapun suamimu masuk rumah tangga, dia akan berubah jadi seperti Roma Irama. Cakep deh. Ya. Sebaliknya juga dengan istri. Kan katanya kalau baru nikah itu masih langsung seperti bodi kita. Ya sih masih kecil mungkin. Tapi kalau udah punya anak 1, udah punya anak 2, udah kayak kulkas pintu 4. Gede. Tapi kalau dasarnya kita takut Tuhan, benar nggak saudara? Segede apapun kita tetap makin cinta. Amin saudara? Oh nomor aku tuh. Orang menikah itu bukan cuma sekedar you love me, me love you, bukan cuma sekedar gitu doang, saudara gue. Nah ini dia ayat 6 dan 8 tadi bilang. Kita bukan lagi 2, tetapi 1. Tuhan sudah mempersatukan, ingat baik suami istri menjadi 1. Kalau suami jelek, istri itu nggak boleh sebenarnya ngomong-ngomong jelek di luar tentang suami. Ketika kita menjelekkan suami kita, sama dengan kita menjelekkan diri kita. Betul? Ketika suami menjelekkan istrinya, sama dengan dia menjelekkan dirinya sendiri. Karena Tuhan bilang 1. Ya, harus mengerti bukan lagi 2 tapi kita menjadi 1. Sejak sekarang mereka akan melakukan segala sesuatu bersama-sama, gak sendiri-sendiri lagi. Punya semua bersama-sama, punya anak tentunya bersama-sama, punya uang harta tentunya bersama-sama. Tetapi berapa
saudara. Jadi kamu saya gitu. Tapi Tuhan bilang jadi satu. Betul? Harta juga begitu, uang juga begitu. Sebenarnya jadi satu. Ada orang kan seperti itu. Ada yang sering datang, Bu, saya kalau punya uang saya harus sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau suami saya tahu nanti dia nggak akan kasih lagi saya. Ya, suruh pakai duit yang saya punya. Tapi sebenarnya kalau banyak harta keluarga kita ini satu, semua bersama-sama itu baik. Karena dari pertama menikah Allah sudah berkati bersama-sama. Tapi berapa banyak rumah tangga ketika kita sudah masuk dalam pernikahan semua pengen jalan sendiri. Kamu masih pacaran gandengan terus sampai tadi nyanyi nggak pernah pasangannya. Tapi kalau udah nikah beberapa bulan, istri mulai bilang kenapa sih kan nggak mau jalan sama saya? Sebaliknya juga. Kenapa sih kan nggak mau jalan sama saya? Kamu udah gede, seperti itu ya. Apa alasannya? Masing-masing gitu saudara. Kemarin katanya di Korea ada seorang hamba Tuhan berkhotbah. Apalagi kita harus punya penguasaan diri, baik istri, baik suami. Terkadang kalau udah nikah itu banyak godaan. Yang di luar itu rumput orang tuh kan kelihatannya bagus-bagus ya. Rumput orang tuh banyak hijau-hijau. Yang di luar yang bagus-bagus suami mulai bilang, betapa indah di perbuatan Tuhan. Seksi sekali itu perempuan yang ada lewat. Kata Pak Pendeta dari malam yang kota. Ingat bapak-bapak, ada yang lebih seksi di rumah kamu. Saya berbicara tentang pernikahan ya. Jadi kalau saya nggak boleh nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau udah suami istri itu ingat pasanganmu. Ada suami istri udah menikah, naik motor boncengan ke pesta, pulang sendiri dia lupa istrinya di mana. Oh ya, saya tadi bawa istri lupa. Masya Allah saudara, ada aja kayak gitu. Ya. Jadi kita harus tahu satu kemana pun kita harus bersama-sama. Dikatakan gitu ya. Suami istri udah diberkati, udah bahagia, udah semua saling mengasihi jadi satu. Yang membuat berantakan, yang membuat rusak keluarga itu kenapa? Karena kita bukan karena nggak diberkati, karena kita nggak mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan lagi dua, tetapi satu. Ya, satu bersama-sama. Tidak ada lagi orang ketiga. Oke, suami istri nanti ada orang tua, boleh opung-opung gitu ya. Nantuling, saya bilang si abang-abang semua gitu ya, boleh memberikan nasihat, kita mendengar dan kita menghormati. Tetapi kalau ada orang ketiga yang seringkali masuk di dalam rumah tangga dan seringkali terkadang kalau ada orang ketiga masuk itu kan terkadang pasti ada yang negatifnya. Jadi suami istri, Christian dan Desi harus punya dasar firman. Kalian berdua harus bisa sepakat dan mengambil keputusan mana yang baik. Banyak yang saya layani orang yang sudah menikah, kan saya udah menikah, tapi suami saya itu ke orang tuanya, ya, ke keluarganya lebih gimana daripada ke saya, gitu saudara. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, makanya perlu firman. Bagaimana supaya kita bijaksana? Karena udah punya dua keluarga nanti, otomatis kan yang tadinya kan kita punya keluarga sendiri, nanti ada lagi keluarga beda lagi gitu saudara. Kalau udah nikah nanti kelihatan. Christian baru bilang, oh istri saya ternyata tidur ngorok ya. Sebaliknya, oh suami saya ternyata jeleknya di sini gitu. Semua akan terbuka, semua akan kelihatan. Keluarga besar saya begini, keluarga besar dari istri begini, keluarga besar dari suami begini. Itu pasti akan ada. Itu pasti akan ada. Tetapi keputusan ada di tangan kalian berdua. Amin ya. Kalau punya firman, mengerti firman, lakukan. Yang pertama yang saya katakan tadi, ya, ingat baik, pernikahan datang dari Tuhan, itu adalah ibadah, harus dihormati. Rumah tangga itu harus dijaga, harus dirawat, pelihara, pupuk dan dipertahankan. Kenapa? Rumah tangga itu gampang hancur, rumah tangga itu gampang berantakan, rumah tangga itu gampang pisah, ya. Tidak sekedar orang nikah itu bukan hanya sekedar meneruskan keturunan. Orang nikah itu bukan hanya sekedar amalan, udah umur segini belum menikah, amalan, ya, malu sama tetangga, ditanya-tanya, malu sama orang lain, bukan cuma sekedar itu. Kenapa kamu menikah? Saya kasihan. Kenapa kamu menikah? Orang tua saya pengen cucu. Kenapa kamu menikah? Saya udah tua. Itu dasar yang tidak kuat. Itu dasar yang kuat. Tetapi ketika dibilang kenapa kamu menikah? Ya sekarang waktunya Tuhan, saya harus menikah. Kalau ini memang dari Tuhan. Amin, saudara. Saya akan menjaga keluarga saya sebaik mungkin. Amin. Dan dengan kekuatan kita, sehebat apapun laki-laki, sebanyak apapun wanita, gak akan pernah bisa memberi kebahagiaan, gak pernah akan bisa memberi keutuhan rumah tangga.
Tidak ada alasan-alasan yang lain. Kenapa kamu menikah dengan dia? Karena dia baik. Kebaikan seseorang bisa hilang. Kenapa kamu menikah dengan dia? Karena dia cakep. Kecakapan manusia bisa hilang. Tetapi kalau dasar kita menikah, oke, aku menikah karena aku takut Tuhan dan aku menghormati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup dan keluargaku. Amin, saudara. Banyak contoh kan artis-artis menikah dengan miliaran. Baru berapa bulan menikah dikatakan pisah, ya, sehingga pernikahan itu orang melihat menjadi sesuatu hal yang gampang, ya, nikah udah nggak mau, udah bosan, tinggal duit banyak, buka cabang di mana-mana, istri di mana-mana, suami di mana-mana, gitu ya saudara. Bukan itu, saudara. Tuhan nggak akan mau. Hidup kita sampai kapan keluarga? Suami istri sampai kapan? Kita nggak tahu hari besok apa yang akan terjadi. Betul? Sebab itu keluarga-keluarga rumah tangga kita dari sekarang benahi. Saya pernah merasa punya suami, ditinggal suami itu seperti apa? Banyak penyesalan. Iya, suami saya sakit. Tuhan izinkan beberapa tahun bisa merawat. Bersyukur, ya. Tapi hari-hari terakhir ketika dia mau meninggalkan, saudara, itu ada banyak tanda sebenarnya. Dia ingin ngobrol, dia ingin bicara, dia ingin saya temani dia ketika malam, karena waktu dia sakit itu dia udah gak bisa tidur dari malam sampai pagi itu duduk aja. Jadi kita kadang-kadang udah capek gitu ya, capek kita ngurus. Jadi saya bilang udah, saya ngantuk mau tidur. Tapi setelah dia meninggal, baru saya sadar. Hari-hari terakhir di minggu-minggu terakhir itu, kenapa dia bilang saya harus temenin dia, ajak dia ngobrol, dekat dengan dia. Ternyata dia udah tahu nggak lama dia mau pergi. Betul saudara? Saya nyesal. Kalau tahu dia mau pergi, kita kan nggak pernah tahu kapan suami kita dipanggil Tuhan. Betul? Kita nggak pernah tahu kapan istri kita dipanggil Tuhan. Sebab itu kalau Tuhan udah berikan mau istri dan suami diberkati seperti saat ini, saudara-saudara semuanya, tolong hargai dan hormati, sayangi istri dan suamimu seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Saya bilang kepada jemaat ketika Bapak Gembala dipanggil Tuhan, mulai sekarang belajar suami istri itu. Orang Manado bilang, orang Sumatera bilang apa? Baku-baku sayang, makin sayang gitu. Orang Batak bilang apa? Kalau semakin sayang gitu, apa? Holong. Apa Pak? Makin holong. Holong. Ya, makin holong loh saudara-saudara, bapak-bapak. Makin holong loh saudara, makin sayang. Atau ada yang bilang gini, oh kalau saya aku biarin aja suami saya mati. Biarin aja istri saya mati. Atau ada seperti itu, ya. Kalau saya seperti itu. Jadi selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan seperti itu. Saudara menikah pengen keluarga bahagia, betul? Mau nikah pengen bahagia kan? Pengen diberkati di dalam segala sesuatu. Sebab itu saya katakan tadi, hargai, hormati, dasari pernikahan itu dengan kasih Tuhan dan dengan takut akan Tuhan. Menikah bukan cuma sekarang, 1-2 tahun, enggak, tetapi seumur hidup. Betul? Selamanya. Enggak ada orang yang udah menikah nggak cocok, terus mau ngapain? Tuker? Nggak boleh. Kalau kita beli sepatu di toko, boleh. Saudara tuker kalau masih ada notanya. Beli baju nggak cukup, nggak enak, sempit, boleh. Tapi kalau udah menikah, masuk ke rumah tangga, Christian nggak boleh bilang, aduh, saya nggak cocok sama si Yesus, kelakuannya itu, nggak tahan saya, nggak boleh. Saudara mau cari istri yang sempurna, nggak bakalan dapat. Suami yang sempurna, nggak bakalan dapat. Tapi suami istri ini akan menjadi satu saling menyempurnakan. Amin. Kekurangan suami harus ada mengisi istri, sebaliknya seperti itu. Kalau masih pacaran, nggak disetujui, dibela-belain, baik dia, baik. Tapi kalau udah nikah, kebanyakan yang diomongin itu jual. Kenapa ya? Kalau udah berumah tangga itu dia jeleknya, benar gak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pengalaman, tante sama om suami istri ya, udah berapa tahun menikah? Berapa? 28 tahun. Ibu kalau lihat di bapak, semuanya boleh. Aku masih ada jeleknya. Bisik-bisik aja ke saya supaya bapak gak dengerin. Nanti bapak marah.
Ya, seperti itu ya. Ya iya, kita berumah tangga itu kan pasti ada lah sifat-sifat. Apalagi mereka pasti punya latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Masuk jadi satu, biasa pernikahan pertama tahun 1 sampai 4 tahun itu biasa ada. Percekcokan tuh gak usah kaget. Ada masalah sedikit situ gak usah kaget. Ada orang baru nikah, aduh tante saya mau cerai, nggak tahan, nggak kuat. Kenapa? Sini, ke rumah. Saya doain, kasih kira. Makanya saya bilang pada jemaat-jemaat, ketika mau ada masalah dengan suamimu, istrimu, di dalam keluarga, di dalam rumah tanggamu, ya jangan langsung malas ke gereja, gak cari Tuhan, ujung-ujungnya yang pisah. Datanglah ke rumah saya, ya. Kita sharing, ngobrol, saya harus bagaimana, kita doain dan lain-lain sebagainya. Baik saudara, karena betapa rapuhnya keluarga dan betapa rapuhnya rumah tangga itu. Kawin itu bukan cuma sekarang, tetapi selamanya itu loh saudara. Sampai di mana kekuatan pernikahan itu? Orang kalau menikah itu saya bilang kayak lihat gunung. Saudara lihat gunung itu bagus banget. Makanya banyak orang yang mendaki gunung, sekalipun tinggi, terjang, jurang, bahaya, udah orang ke sana. Kenapa? Indah, bahagia. Aduh, kalau udah nikah tuh kayaknya gimana banget gitu saudara. Tapi masuk di dalam pernikahan, seperti kita naik ke gunung, di situ ada jurang, di situ ada tebing, di situ ada bahaya, di sana ada binatang buas, betul? Ya, di sana ada banyak musuh dan banyak hal. Begitu juga di dalam rumah tangga. Tetapi kalau Kristen dan Yesus, dasarnya kamu punya firman dalam rumah tangga, masalah apapun boleh terjadi. Saya nggak pernah takut dengan masalah apapun juga. Selama kita punya Tuhan, Dia berjanji menjamin hidup kita melebihi asuransi manapun di dalam dunia ini. Sekarang bahkan sampai hidup yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Nah, coba praktek saudaraku yang dasarnya keluargaku dengan takut-takut. Di Amerika 98% orang yang menikah tidak tahu apa artinya pernikahan, sehingga kawin cerai itu terjadi di mana-mana. Dan ada seorang wanita umur 35 tahun di luar negeri. Kenapa dia harus menikah dengan seekor hewan? Dan dia diberkati di salah satu gereja di luar negeri. Kenapa? Ketika ditanya kepada wanita ini, dia bilang, saya benci dengan pria, saya sakit hati karena saya melihat rumah tangga keluarga saya kawin, udah nikah, ditampar, dihajar. Suami saya dulu kalau khotbah pernikahan dia suka bilang, suami jangan suka pukul istri. Ada yang suka hajar istri? Bertobat. Kalau mau hajar istri, pakai hepen, pasti nggak akan jadi masalah. Betul? Ya. Kita kawin nikah itu istri bukan teman tinju, ya, bukan teman seperti itu. Wanita ini bayangin, karena dia sakit hati dia, ya, sakit melihat. Dia tahu anjing itu adalah hewan yang dicanangkan oleh di dunia. Kesetiaan hewan itu luar biasa dari anjing itu. Maaf bicara, the dog ini saudara ya. Sampai dia cinta kepada anjing ini. Anjing itu karena setia, dikatakan setia dan dia setia lagi dikatakan dari manusia. Sampai dia mengambil keputusan dia harus menikah dengan seekor binatang. Tragis kan? Kita bisa jadi orang sukses, kita bisa jadi orang terkaya, kita jago cari uang, kita jago mencari jabatan, tapi belum tentu kita jago di dalam rumah tangga. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hancur dalam keluarga dan rumah tangga, membuktikan betapa berat kita menjaga keluarga dan rumah tangga itu loh saudara. Jelas Tuhan bilang, jika bukan Tuhan yang membangun, semua adalah sia-sia. Amin. Ya, sebab itu pesan saya pagi hari ini buat Christian dan Yesi, dimanapun engkau berada, tetap melayani Tuhan. Kalau itu panggilanmu, cari Tuhan dan cari semua dengan firman. Masalah pasti ada, banyak, tetapi bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada jalan keluar. Jadi itulah dasar-dasar yang saya katakan dalam rumah tangga. Sebenarnya banyak, ya. Tapi saya tahu pasti kan masih banyak ada acara lagi, saudara. Jadi saya akan panjangkan firman Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan, jadi hargai dan hormatilah keluarga kamu yang baru, bahwa Kristen datangnya dari Tuhan dan Yesus juga datangnya dari Tuhan. Satukan pernikahan kamu, kalian berdua satu di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu mempersatukan berkat, kebahagiaan, sukacita, semua itu diberi oleh Tuhan. Ketika kita masuk dalam rumah tangga, diberkati oleh pendeta, didoain, secara langsung Tuhan yang memberkati sebenarnya keluarga-keluarga kita. Amin. Sebab itu kita tetap satu, lakukan firman,
pasti keluargamu akan beruntung dan berhasil. Apa saja yang kamu kerjakan, berkat Tuhan akan mengikuti engkau, ya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan buat kedua mempelai yang berbahagia. Tuhan memberkati, dan mari sama-sama kita makin berdiri. Sebentar kita akan kita menyanyikan pujian Jalan Muka Bersama. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Sebagai istri yang telah dijodohkan Tuhan dalam pernikahan. Ya. Kok ragu-ragu ya? Ya. Terus, maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia? Masih, ya. Dan memelihara dengan baik pada waktu senang atau susah, pada waktu sehat atau sakit? Ya, saya mau. Ya. Sebaliknya, saya disuruh yang pegang. Saya akan bertanya kepada mempelai wanita. Apakah saudari mau menerima Hasan Panjaitan sebagai suami yang telah dijodohkan Tuhan dalam pernikahan?
dengar semua kan janji mereka. Terkadang janji nikah ini suka dilupa. Ya, ingat waktu nikah dong, udah pulang sakit ngurus sendiri, mati ngurus sendiri, semua sendiri. Tapi ingat baik janji kita kepada Tuhan. Christian dan Yesi, ya, mereka berjanji. Kalian berjanji kepada Tuhan, dan seterusnya mereka masuk pada janji pernikahan. Mulai dari Hasan Panjaitan, akan baca di sini, ya. Lalu setelah itu kembali ke Said Yeshurun. Yang pertama Hasan Panjaitan. Saya Hasan Panjaitan menerima engkau Said Yeshurun sebagai istri sejak hari ini dan selama-lamanya. Saya berjanji mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan firman Tuhan, inilah janjiku padamu. Ya. Saya disuruh menerima engkau Hasan Panjaitan sebagai suami sejak hari ini dan selama-lamanya. Saya berjanji mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Inilah janjiku padamu. Ya. Selanjutnya pemasangan cincin.